Oke. Tim ada dari tim putih ya. Dari tim putih dari kelas A ada Putri, Royhan sama Nuari hadir. Dari kelas B itu ada 2 yaitu Nova sama Bella. Dan yang dari tim ungu ada kelas A Badila, Iin sama Daniel hadir. Kelas B ada Uun atau Maulana, ada Dewa sama Nina. Oke, aman ya. Udah siap semua ya sama statementnya masing-masing. Apa yang program lo? Aku tangan di kebelang ke. Di debat kelompok debat terakhir kali ini itu ada mosi propaganda deforestasi yang menyelimuti Indonesia terlebih dalam konteks film babi yang sudah kita ketahui. Babi. Oke, sebelum itu saya bacakan kembali aturan atau tata tertib yang dalam debat. Yang pertama yaitu debat berlangsung antara 2 tim pro dan tim kontra. Di sini pro. Ini kontra. Sana pro. Sana kontra. Kontra. Dalam ada 2 tim yaitu tim pro dan tim kontra, yang dimana tim pro harus memihak atau mendukung dalam mosi tersebut, sedangkan tim kontra sebaliknya yang menolak akan mosi tersebut. Dan yang kedua yaitu dalam tim setiap orang harus berargumentasi mau tidak mau pembahasan ataupun interupsi. Nah, yang ketiga yaitu debat diawali oleh pembicara pertama atau open statement dari tim pro dan tim kontra. Yang keempat yaitu setiap pembicara diharuskan berbicara dalam kurang waktu 3 menit 20 detik. Apabila pembicara bicara lebih dari waktu yang sudah ditentukan, maka pembicara harus dipaksa berhenti. Dan yang kelima yaitu interupsi dimulai dari pembicara kedua dan ketiga. Tim hanya mempunyai 3 interupsi. Jadi yang tadi yang saya sudah ngomong, mentok 3 interupsi saja dari setiap masing-masing grup. Dan yang terakhir yang sangat perlu diperhatikan teman-teman saat kalian debat, usahakan kurangi menggunakan HP biar fokusnya tidak pecah meskipun ada materinya di situ. Dan untuk audiens diharapkan tenang biar tidak memecah fokus debat. Oke, itu mungkin dari tata tertib dalam debat untuk kelompok terakhir kali ini dari tim putih dan tim ungu. Mungkin kita langsung dari tim pro untuk opening statementnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai tim pro menyatakan setuju terhadap mosi propaganda deforestasi yang menyelimuti Indonesia terlebih dalam konteks pesta babi. Perlu kami tegaskan sejak awal bahwasanya kami tidak menolak pentingnya lingkungan, tetapi karena hutan itu merupakan aset bangsa yang wajib kita lestarikan atau yang patut kita lestarikan. Namun yang kami persoalkan adalah bagaimana isu deforestasi itu dibingkai secara berlebihan atau dibesar-besarkan atau dimanfaatkan terhadap pihak-pihak tertentu untuk kepentingan ekonomi mereka, politik mereka, bahkan pencitraan bagi mereka. Nah, istilah pesta babi dalam mosi kali ini kami maknai sebagai sebuah metafora, yakni keadaan suatu isu yang harusnya diselesaikan secara objektif itu justru menjadi ajang mencari keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu kami berpendapat bahwasanya narasi deforestasi yang di Indonesia tidak selalu seterusnya itu membicarakan tentang lingkungan, tetapi juga telah menjadi area keuntungan, area pertarungan kepentingan global mereka. Terima kasih. Oke, nah itu tadi opening dari statement tim pro. Mungkin bisa dilanjutkan ke tim kontra untuk opening statement. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya pembicara pertama dari tim kontra. Izinkan kami di sini untuk membawakan perdebatan kita kali ini pada ranah akademi konseptual guna
objektif dan komprehensif. Namun sebelum jauh langkah pembangunan argumen kita kali ini, izinkan kami untuk mendudukkan latar belakang kami dengan mosi pada perdebatan kali ini, yaitu dengan mosi propaganda deforestasi yang menyelimuti Indonesia, terlebih dalam konteks pesta babi. Hadirin yang terhormat, dewan juri yang kami muliakan, serta tim pro yang kami hormati, kami tim kontra ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang mungkin terasa tidak nyaman, yaitu siapa yang menulis cerita tentang Papua dan untuk kepentingan siapa cerita itu dibuat. Dewan juri yang kami hormati, tim pro hadir di sini untuk tim kontra di sini hadir membawa narasi yang terdengar sangat familiar, yaitu Papua perlu dibangun, hutan perlu dibuka, pemerintah perlu campur tangan. Dewan juri yang kami hormati, narasi ini bukan baru, narasi ini sudah ada lama dan salah satu wujud hadir dalam konteks film dokumenter Pesta Babi yang memperlihatkan bagaimana deforestasi di Papua dibingkai, dikemas dan juga dipresentasikan kepada publik. Jadi, dewan juri yang kami hormati, tim kontra hadir untuk membongkar dan juga bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga propaganda yang dibungkus dalam kebijakan tersebut. Sekian dari kami, lawan berdebat adalah lawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian, terima kasih. Oke, tadi sudah opening dari setiap masing-masing grup. Jika kalian ingin mau instruksi, boleh langsung langsung diucapkan keras dan lantang. Jika memang teman kalian tidak menerima, tidak cukup saat itu aja. Oke, paham ya untuk grup debat? Oke, kita lanjut ke tim bro untuk membahas yang pertama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang kami hormati, argumentasi pertama kami adalah adanya standar ganda dalam isu deforestasi. Di sini Indonesia sering menjadi sasaran kritik internasional, khususnya mengenai kerusakan hutan. Khususnya industri kelapa sawit. Namun pada saat yang sama negara-negara yang maju telah melakukan eksploitasi hutan besar-besaran dan justru menempatkan diri sebagai pihak yang paling vokal dalam mengkritik negara berkembang. Padahal kebutuhan dunia terhadap minyak nabati terus meningkat. Pada saat ketika Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar, muncul berbagai kampanye negatif yang berpotensi melemahkan daya saing ekonomi nasional. Artinya, isu lingkungan tidak jarang bercampur dengan kepentingan ekonomi dan persaingan perdagangan global. Dengan demikian, sangat mungkin narasi deforestasi ini dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menekan komunitas unggulan Indonesia. Terima kasih. Oke, itu tadi statement pertama. Mungkin dari tim kontra ada yang mau menambah atau tidak? Apa langsung ke pembahas? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Lanjut ke statement pertama dari tim kontra. Yang kedua. Ya, pembahas kedua. Pertama. Baik, terima kasih moderator, dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan berpikirku dari tim pro dan perhadirin yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya sebagai pembicara kedua untuk memberikan definisi dan argumentasi tentang mosi perdebatan kita pada hari ini. Dimulai dari propaganda dan deforestasi. Tim kontra mendefinisikan itu merupakan upaya negara atau korporasi untuk membuat deforestasi atau pengundulan hutan bebas itu terlihat seperti harus. Akan tetapi dewan juri yang saya hormati, propaganda deforestasi itu bukan berarti semua informasi tentang pembabatan hutan itu bohong. Tetapi propaganda itu bekerja lebih halus dengan cara pertama, yakni memilih framing yang menguntungkan satu pihak. Ketika adanya pembabatan hutan di Papua, mereka diiming-imingi bahwasanya deforestasi, pembabatan hutan itu untuk pembangunan ekonomi, kemudian untuk mengembangkan daerah yang tertinggal. Tetapi ironis sekali dewan juri yang saya hormati, bahwasanya di dalam film Pesta Babi mendokumentasikan data bahwasanya
infrastruktur jalan yang dibangun di Merauke itu bukan untuk mobilitas masyarakat adat, akan tetapi itu melainkan untuk melayani jalur distribusi SN ke pelabuhan. Jadi sangat jelas bahwasannya pembangunan itu bukan untuk rakyat tapi di atas rakyat. Kemudian yang kedua, yakni propaganda itu membungkam atau menghilangkan suara yang sangat relevan. Dalam film Pesta Babi itu mendokumentasikan fakta tentang pembabatan hutan yang ada di Papua, bahwasannya ada 2,5 juta hektar di Papua, hutan di Papua Selatan sedang dibabat hari ini untuk dijadikan sawah, dijadikan kebun sawit, dijadikan tebu. Kemudian Badan Pusat Statistik juga mencatat bahwasannya ada 48,8 juta jiwa yang hidup di Papua itu hidup di desa-desa hutan, dan 12 juta diantaranya sepenuhnya bergantung pada hutan tersebut. Lalu ketika hutan itu dibabat, mereka akan kemana? Lalu mereka yang memiliki hak tanah itu kemana suaranya? Hilang kan? Gak ada. Karena mereka itu diiming-imingi untuk deforestasi itu, untuk kami membuka lahan untuk Papua agar mereka berkembang. Tapi nyatanya iming-iming itu jika kita rasakan itu merupakan kepedulian. Tapi jika kita lihat di film Pesta Babi itu sangat tidak terlaksana. Bahwasannya berkembang yang diiming-iming itu nyatanya berkembang untuk siapa? Oke, Keuntungan untuk siapa? Sudah, waktunya sudah selesai. Terima kasih. Oke. Itu merupakan tadi pembahasan yang pertama dari tim pro dan kontra. Kita lanjut mengisi waktu juga. Tim pro untuk pembahas kedua ataupun mau menyatat diperbolehkan. Baik, argumen kedua dari tim pro adalah bahwa isu deforestasi seringkali dibentuk melalui pemberitaan dan opini yang tidak seimbang. Nah, ketika terjadi kebakaran di hutan atau pembukaan lahan, berita tentang Indonesia cepat menyebar dan menjadi sorotan dunia. Namun berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk menjaga lingkungan seperti penanaman kembali hutan dan pembatasan izin pembukaan lahan baru seringkali tidak mendapat perhatian yang sama. Akibatnya banyak orang yang hanya melihat dari sisi negatif Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai penyebab utama kerusakan lingkungan. Padahal masalah ini jauh lebih kompleks. Nah, kami tidak mengatakan bahwa kritik terhadap deforestasi itu salah. Kritik tetap penting agar lingkungan tetap terjaga. Namun, jika yang ditampilkan hanya sisi buruknya saja tanpa melihat usaha perbaikannya, maka masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang tidak utuh. Selain itu, isu ini juga sering mengabaikan kondisi petani dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa dalam beberapa kasus isu deforestasi tidak hanya digunakan untuk menyampaikan fakta lingkungan, tetapi juga dapat digunakan untuk membentuk opini tertentu. Sehingga ketika satu sisi cerita terus diulang, sementara sisi lainnya jarang dibahas, maka hal tersebut dapat mengarah pada propaganda. Sudah? Sudah. Mungkin dari tim kontra ada yang menyanggah? Boleh. Ada, masih ada. Masih ada. Monggo. Ayo, waktu sudah berjalan yuk. Iya, interupsi. Ayo teman-teman. Jadi gini, kalau kita membahas tentang Pesta Babi, seperti yang kita ketahui, Pesta Babi itu deforestasi yang dibingkai sebagai konflik budaya. Film dokumenter Pesta Babi itu hadir untuk memperlihatkan realitas kehidupan masyarakat Papua, yaitu termasuk bagaimana hutan dan tanah itu menjadi pusat identitas dan keberlangsungan hidup mereka. Kita tahu itu semua ya, hutan dan tanah itu adalah milik Papua. Namun yang perlu kita perhatikan lagi adalah sejarah kritis. Narasi besar di sekeliling film ini adalah di satu sisi ada sekelompok yang menggunakan isu deforestasi Papua untuk membangun citra bahwasanya Papua itu tidak bisa atau belum siap mengelola sumber daya yang ada di Papua sehingga perlu dikelola oleh pihak luar. Nah, itu adalah suatu bentuk propaganda, baik itu pemerintah pusat ataupun korporasi perkebunan sawit. Oke, sudah cukup. Lanjut ke pembahas ketiga dari tim kontra.
Tugas ketiga. Baik teman-teman, kawan-kawanku yang saya cintai dan banggakan, membahas tentang deforestasi. Saya langsung bilang aja, bukan istilah deforestasi, akan tetapi pemundulan hutan yang secara disengaja oleh pemerintah dengan dalih pembangunan sebuah negara. Kita sudah melihat dampak nyata langsung dari deforestasi ini yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, saya mengkaji dari segi ekologi dan geografi bahwasanya ada satwa di sana, ada satwa endemik yang hanya bisa ditemukan di Papua. Jika pemerintah terus melakukan deforestasi secara besar-besaran di Papua, maka hewan endemik ini nanti terancam punah dan mungkin tidak akan kita temukan. Begitu. Karena kita coba lihat dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tahun 1980-an itu ada yang namanya harimau Jawa. Itu 1980-an ke bawah itu masih ada. Akan tetapi, mohon maaf, saya tolak. Akan tetapi 1980 ke atas itu sudah punah. Kenapa bisa demikian? Karena itu adanya aktivitas manusia, pembukaan lahan dan juga ekspansi deforestasi yang dilakukan oleh manusia itu menyebabkan kepunahan. Seperti itu. Dan yang ingin saya sampaikan lagi adalah dampak dari kepunahan dari hewan ini. Karena ini akan menjadikan dampak domino seperti itu terhadap yang akan juga akan merugikan terhadap manusia itu. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan untuk Saya di sini ya. Jadi di sini kami sebagai tim pro dari deforestasi dari Filkes Kabati mengenai deforestasi kami sebenarnya kami tidak setuju ketika alam ini ditebang atau ya. Ketika membuat suatu karya film ini hanya dijadikan sebagai seni, sebagai karya seni anak bangsa gitu. Jadi bukan berarti kita ketika menjadi tim pro dari mosi deforestasi ini kita tetap mendukung untuk pelestarian lingkungan. Jadi bukan berarti kita membuat suatu karya seni itu menjadikan kita menjadi pendukung kita untuk merusak lingkungan itu sendiri. Jadi dari penjelasan yang panjang lebar yang Mas Daniel sampaikan, mungkin itu kami kurang setuju. Terusin. tidak ada teman. Ada. Jadi menjawab. Gak bisa. Sekarang pembahas ke untuk tim pro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya bicara ketiga terkait dari narasi deforestasi yang terus-menerus dibangun. Memang itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai aktor, mulai dari kelompok politik, lembaga internasional, hingga pihak-pihak yang tertentu yang mendapatkan keuntungan dari dari pendanaan kampanye maupun kebijakan terhadap penebangan tersebut. Nah, sementara mereka kalau perhatikan pihak yang terkena penebangan tersebut. Nah, sementara pihak yang sering kali terkena dampaknya yaitu masyarakat lokal, seperti masyarakat lokal, petani kecil, hingga pelaku petani luar negeri yang bergantung pada sektor perkebunan seperti itu. Instruksi. Untuk tim kontra jika ada Sebenarnya dulu yang informasinya sudah jelas dari apa yang dijelaskan oleh tim pro bahwasanya tim pro sebenarnya setuju dengan apa yang kita sampaikan dari tadi. Ya, betul. Setuju, jelas sekali. Jadi apa yang patut kita perdebatkan ketika tim pro sudah setuju dengan mosi pada kali itu. Terima kasih.
Bapak tim pro, saya kalian mempertahankan bahwa meskipun kalian tahu bahwa itu sebenarnya benar dari sisi tim kontra, di debat ini seharusnya kalian mempertahankan bahwa kalian harus pro akan mosi deforestasi ini, mau tidak mau, karena kalian tim pro, meskipun ya, dalam kebohongan setidaknya mempertahankan argumen kalian di tim pro ini. Jangan menuju ya setuju dengan demonstrasi. Oke, mungkin gak ada lagi dari tim pro untuk menanggapi dari tim kontra, atau tim kontra ada kenapa? Tidak ada? Oke. Kita lanjut ke pembahas nomor 5, yaitu dari tim pro. Iya, kan betul kan? Makanya untuk tim pro untuk pembahas yang keempat dipersilakan. Untuk tim A sebelumnya, untuk tim kontra untuk pembahas yang keempat dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai penerima. Nah, jadi di sini propaganda ini yang paling berbahaya itu bukan terang-terangan berbohong. Propaganda ini paling berbahaya adalah terdengar merupakan, terlihat berbunyi dan mengutamakan kemajuan. Pada dasarnya itu semuanya kebetulan itu hanya sepertinya hanya di masyarakat saja. Pada dasarnya sampai sekarang deforestasi itu masih berjalan dan tidak dikembalikan seperti apa yang dijanjikan. Dan seperti yang sudah disampaikan, Estel Babi menurut saya ini bukan sekedar seni karya, melainkan itu adalah sebuah dokumenter yang menunjukkan saksi nyata bahwa adanya deforestasi besar-besaran dan belum dan belum dijalankan sesuai apa yang dijanjikan. Jadi PSOM ini bukan sekedar jadi itu adalah cerminan dari pertarungan narasi yang sedang terjadi di Papua hari ini antara mereka yang ingin bercerita tentang Papua dan masyarakat Papua yang ingin bercerita untuk diri mereka sendiri. Sudah dari tim kontra. Apakah dari tim pro ada ingin instruksi atau ada menyanggah? Tim pro? Tidak ada ya, saya katakan tidak ada ya. Kita lanjut ke pembahasan ke pembahasan nomor 5 untuk dari tim pro dipersilakan. Kesimpulan dari penegasan akhir dari kita pada siang hari ini. Jadi dari yang kami hormati, Bipro tidak pernah menolak pentingnya lingkungan, pentingnya pelestarian lingkungan. Tetapi kami justru mendukung perlindungan hutan Indonesia. Namun kami tidak menolak ketika isu deforestasi digunakan secara tidak proporsional atau dibesar-besarkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Berdasarkan dari 3 argumen yang telah kami sampaikan, yaitu yang pertama adanya standar ganda internasional, dan yang kedua eksploitasi narasi melalui media dan pembentukan opini, yang ketiga yaitu adanya pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari isu tersebut. Maka kami meyakini bahwa narasi deforestasi di Indonesia tidak semata-mata persoalan lingkungan, akan tetapi juga telah diselimuti propaganda yang
menjadikan sebuah pesta bagi pihak-pihak tertentu. Atas dasar itulah kami dengan tegas berdiri di pihak pro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan statement closing dari tim pro. Terima kasih untuk tim pro. Yang selanjutnya untuk closing statement dari tim kontra. Silakan. Tim kontra. Baik, terima kasih. Saya di sini sebagai tim kontra tidak setuju dengan pernyataan tim pro karena pernyataan pada prinsip hukum internasional itu ada etik, yang mana etik itu ada 3 poin. Yang pertama pri, yang mana pri ini persetujuan harus diberikan tanpa tekanan, dan ada prior, yang mana prior itu adalah persetujuan harus diminta sebelum ada proyek, dan yang terakhir itu ada informan, yang mana informan ini adalah masyarakat harus mendapat informasi yang lengkap. Dan prinsip ini termasuk dalam deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi kami sebagai tim kontra tetap menolak, tetap tidak setuju terhadap argumen deforestasi tim pro. Baik, terima kasih. Oke, itu terakhir merupakan closing statement dari tim